evening, my friend. Now I will explain about hortatory exposition. Hortatory exposition merupakan sebuah jenis teks bahasa Inggris yang bersifat persuasif. Biasanya, jenis teks ini digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Jenis teks ini tentunya bersifat formal dan juga harus ditulis berdasarkan fakta. Tidak heran teman-teman, jenis teks ini biasanya bisa kita temui dalam jurnal ilmiah, majalah, artikel, koran, pidato akademis, dan buku ilmiah. Mungkin teman-teman masih samar dengan jenis teks formal lainnya seperti analytical exposition. Walaupun jenis teksnya identik, ada fungsi yang membedakan mereka. Jika pada analytical exposition memiliki tujuan untuk menyadarkan pembaca akan adanya isu penting, hortatory exposition lebih berfungsi untuk memaksa pembaca untuk setuju bahkan mengikuti instruksi. Yang pertama, struktur hortatory exposition. Untuk menulis menggunakan hortatory exposition, ada struktur penulisan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tesis. Tesis ini teman-teman merupakan bagian pertama dalam menulis jenis teks ini. Penulis dapat mengungkapkan pendapat atau opini yang relevan dan berdasarkan fakta mengenai isu atau tema yang ingin ditulis. Argumen. Untuk memperkuat opini atau pendapat dari penulis, diperlukan juga pendapat atau argumen lainnya untuk membuktikan bahwa opini penulis sesuai fakta. Dalam bagian ini juga, penulis bisa memasukkan rekomendasi pendapat orang lain atau sumber terpercaya untuk mendukung opini yang telah ditulis di bagian awal. Rekomendasi. Jika dalam analytical exposition memiliki kesimpulan berbeda halnya dengan hortatory exposition. Bagian akhir dari tulisan ini berisi rekomendasi untuk para pembacanya. Rekomendasi bisa berisi saran apa yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan dari argumen atau opini yang sudah diberikan oleh penulis. Karakteristik hortatory exposition. Untuk mengidentifikasi atau membuat sebuah tulisan dengan jenis hortatory exposition, ada karakteristik yang bisa kita pelajari. Yang pertama, memiliki tulisan yang fokus dengan penulisannya. Yang kedua, menggunakan abstrak noun seperti kultur, polisi, advantage, dan sebagainya. Yang ketiga, penulisannya selalu menggunakan action verb seperti follow, ask, tell, argue, dan sebagainya. Yang ketiga, thinking verb juga selalu digunakan dalam tulisan jenis hortatory exposition. Thinking verb merupakan sebuah kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan berpikir seperti think, worry, wonder, dan sebagainya. Temporal, yang kelima, temporal connective juga digunakan dalam penulisan dengan jenis teks ini. Temporal connective adalah sebuah frasa yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, firstly, secondly, dan lainnya. Yang keenam, kalimat yang ditulis menggunakan kalimat pasif karena memiliki sudut pandang pertama, yaitu si penulis. Dan yang terakhir teman-teman, grammar. Grammar yang digunakan adalah simple present tense alias menggunakan verb one. Contoh hortatory exposition. So that's all for me. Thank you.